101,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Kata Mutiara, karya William Osler, Bapak Kedokteran Modern dari Kanada. Pekerjaan baik hari ini menjadi persiapan terbaik hari esok. Insan Edukasi melakukan pekerjaan hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh, baik itu pekerjaan kecil ataupun besar, berarti kita sudah bertanggung jawab menyiapkan pekerjaan hari esok dengan sebaik-baiknya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari wali kota sampai PRT, semua dengar radio. Ayo dengar radio. Kehidupan yang baik adalah sebuah proses, bukan suatu keadaan yang ada dengan sendirinya. Kembali FM 91,2 Radio Kota Batik hadir bersama psikolog dalam program yang membahas tentang proses pendewasaan dan pencapaian sebuah kehidupan dalam Anda dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawandi dalam perjalanan Anda dan keluarga. Untuk kali ini edisi hari Selasa ya. Sudah mulai rasa-rasanya sudah mulai lupa hari ini. Maklum, sudah dekat tanggal-tanggal tua. Ada Mas Deki ini yang ikutan hadir untuk kesempatan malam hari ini bersama kita. Selamat malam Mas Deki. Selamat malam Mas. Lama gak kena ketemu ini. Iya, sibuk terus ya. Tapi kita berdua kayaknya memang ditakdirkan untuk selalu sibuk kayaknya. Nek sibuk malah bingung. Betul. Aku tuh kalau seminggu kan libur 2 hari. Iya. 2 hari nggak ngapa-ngapain, bingung. Akhirnya jalan-jalan, ya oke lah, family time itu pasti ya. Tapi di sisi lain, begitu family time sudah usai, paling kan family time itu sehari ya, full. Sehari yang lainnya, katakanlah misalkan hari Sabtunya untuk family time, hari Minggunya melompong-dompong di rumah ngapain ya. Terus akhirnya ya pura-pura nulis lah, pura-pura apa, pokoknya mengerjakan sesuatu yang kira-kira ada aktivitas gerak. Betul, yang membuat otak itu bekerja, membuat fisik juga ikutan kerja, sehingga ada sesuatu yang akhirnya tidak ya menghindari gangguan-gangguan yang lain, termasuk kesehatan mentalnya. Betul. Iya loh, kayaknya masalah kesehatan mental nggak cuman anak Gen Z yang mengalami, kita yang tua-tua ternyata juga mengalami. Sangat berpengaruh. Iya, itu apa yang dirasakan oleh anak-anak Gen Z. Anak-anak kita kan Gen Z kan Alpha ya. Iya, Alpha. Lihat, itu gangguan buat saya. Karena dia mencontoh. Iya, aku ngelihat bahwa loh ini anak-anak kok kayak gini. Nah, harapanku kan bisa aktif, bisa apa loh. Kok pada diem itu nggak enak banget. Oke deh, akhirnya aku yang harus harus lebih banyak gerak. Nah, ini malam hari ini kalau kita sudah ngomongin anak-anak memang ya dunia kita kayaknya deh. Dunia para bapak. Iya, dunia para bapak. Dunia yang sangat unik sebenarnya. Betul. Kalau berbicara dengan masalah anak, apalagi terkait dengan masalah pendidikannya. Dan kadangkala kita sebagai orang tua itu lupa bahwa mereka ini yang akan istilahnya mengisi masa depan gitu loh. Betul.
Nah kita kan kadang-kala berpikirnya bahwa hari ini gitu loh, Iya. segala kebutuhannya hanya untuk hari ini, Iya. bukan untuk jangka panjang, katakanlah 50 tahun ke depan, syukur-syukur 100 tahun ke depan gitu kan. Akhirnya ya itu tadi, pertengkaran antara orang tua dengan anak itu kan bisa karena dipicu beda persepsi aja. Iya, berbeda persepsi, kemudian mungkin generasi juga. Ya, karena yang paling jelas adalah ketika dunianya pun dunia berbeda. Iya. Itu yang sangat-sangat mempengaruhi. Nah itu. Nah ini itu kalau dalam konteks anaknya mungkin masih dalam posisi yang biasa gitu ya, dalam kebutuhan-kebutuhan yang biasa. Nah malam hari ini tantangan yang berat sih, Ya, ketika berhadapan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. betul Mas. Jadi ternyata ketika kita menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus itu kan kita harus memahami bahwa mereka adalah anak yang berbeda, ya kan. Mungkin bisa dari sisi kemampuan kognitifnya, dari sisi fisiknya, dari sisi emosi, dan paling penting adalah mungkin di sisi motoriknya. Jadi ketika ada perbedaan-perbedaan ini kita lihat secara jeli, kita lihat secara jelas, maka kita pun harus bisa memahami anak-anak kita itu termasuk dalam kategori yang mana sih. Karena kalau tidak bisa memahami terhadap hal ini, goal settingnya pun akan berbeda. Kalau kita berbicara anak yang normal, ya sekolah itu sekolah formal. Sekolah formal itu kan sekolah-sekolah yang banyak ya, Banyak, negeri, umum lah, umum lah. pada umumnya lah. Ya, jadi anak-anak yang berada di situ itu kita bisa lihat secara fisik mungkin tidak ada masalah, kemudian secara kognitif juga nggak ada masalah, secara emosi juga nggak ada masalah, secara motorik juga nggak ada masalah. Sehingga apa? Beruntung sebenarnya orang tua, karena dari sisi apapun minimal mereka memiliki, paling tidak dimudahkan lah. dimudahkan. Dan kalau kita berbicaranya adalah sekolah formal, pasti orang tua akan berbicaranya goal settingnya adalah profesi, Iya. ya kan? Dia Besok, apa enggak itu? ya kan? Besok kamu akan menjadi umpamanya polisi, besok kamu akan menjadi bidan, besok kamu akan menjadi dokter. Tapi nggak ada yang berpikir bahwa besok kamu akan jadi petugas pom bensin, itu nggak ada. Ya, apalagi psikolog jarang. Iya kan? Makanya kalau di RKP kan yang sering muncul saya, Pak Kiki, Iya. ya kan? Iya. Mbak Reni. Betul, Mbak Reni. Terus Mbak Vindia. Mbak Vindia. Iya ya, Pekalongan sedikit ya. Padahal banyak. Banyak. Sekarang alhamdulillah sudah semakin banyak, kolaborasinya juga semakin baik, sinerginya juga semakin baik, dan hal-hal yang mendorong untuk, kan ada yang namanya psikolog industri, Oh iya. ada psikolog sosial, ada psikolog pendidikan, ada yang namanya psikolog ada klinik. pembidangan masing-masing ya? Kalau saya itu dulu saya di industri. Ya. Di industri. Itu cuannya banyak. Ya. Resign. Kenapa resign waktu itu? Nah, kebetulan saya jujur dan saya nggak pernah malu karena saya memiliki anak berkebutuhan. Oke. Ya, yang saat ini saya aja. Artinya ketika tadi saya berbicara tentang sekolah formal, ya, secara kognitif dan yang lain-lain tidak ada masalah. Goal settingnya adalah orang tua berharap mereka pasti akan berada pada jalur profesi. Ya kan? Ya. Ada juga yang kedua adalah sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu sekolah yang idealnya menerima, ya. Kalau di Pekalongan di kabupaten biasanya kan ada setiap kecamatan, mamanya kayak di kecamatan Kedunguni di tempat saya, SD Negeri Langkap 1 inklusi. Oh, satu kecamatan satu. Satu kecamatan satu. Artinya mereka menerima anak-anak yang berkebutuhan yang masih bisa dididik Di SD itu, di sekolah itu. di SD itu. Contoh, ketika memiliki kemampuan kognitif yang terbatas, ya,
perilaku nggak ada masalah, motorik juga nggak ada masalah. Lah, termasuk anak saya di inklusi di SD Muhammadiyah Pekajangan 1. Cuman saya memasang guru pendamping. Oke. Shadow teacher lah namanya. Ya, Bahasa ya, kerennya shadow teacher. Karena apa? Kalau mereka tidak ada guru pendamping, iya pasti keteteran. Kasihan anaknya ya. Kasihan anaknya kan? Heeh. Yang terjadi apa? Karena apa? Antara usia kronologis dan usia mentalnya itu ada gap. Usia kronologis dan usia mental ya. Iya, ada gap. Contoh, Biasanya jauh nggak sih gap itu? ya tergantung. Oh, bergantung ya. Kalau umpamanya dia tidak ikut terapi, Mm-mm. kan di kabupaten dan kota itu kan hampir semua rumah sakit itu pasti ada klinik tumbuh kembang. Oh, sekarang ada. Ada semua rumah Oke. sakit. Saya umpamanya tak urutkan dari utara nih, Heeh. sambil memperkenalkan psikolog-psikolog lah. Nah, ya boleh. Bagus lah, bagus. Ya, bagus. kalau di RSUD Rumah Sakit Budi Rahayu ada Mbak Cipta, Oke. psikolognya. Mbak Cipta. Kemudian Aku belum ketemu. belum. Nanti kapan-kapan diajak ke sini. Iya. Harus tuh wajib. Ya, kalau di Rumah Sakit Sitawatija itu ada dan Keraton ya. Itu psikolognya namanya Mas Dodi. Kalau di RSUD Medan Ya. ada psikolognya namanya Bu Anita yang dulu yang sering kesini kan. Ya, dulu kesini. Kemudian kalau kita geser ke sisi barat, Anugerah itu Mbak Vindia. Mbak India. Ya. Kalau kita geser lagi ke sisi timur, namanya Rumah Sakit Hermina, Hermina. Mbak Agustin. Oh, Mbak Agustin di situ. Ya. Oke. Termasuk di Junet dan Junet itu juga sama Mbak Anita. Kalau kita bergeser ke kabupaten, memperkenalkan. Kabupaten. Belum yang timur lagi, Rumah Sakit Aro ada nggak ya? Enggak, kalau Aro belum ya? ada. Ya. Kalau timurnya lagi malah ada Batang dan Kim. Kebetulan saya. Mantap. Kalau ke sisi Agak sebelah ke selatan. selatan, Rumah Sakit Islam Pekajangan, kebetulan psikolognya saya. Kalau RSUD Kajen, psikolognya Mbak Dia. Artinya sebenarnya kalau kita tadi berbicara tentang masalah usia kronologis dan usia mental, alhamdulillah sekarang banyak peran-peran dari tenaga medis yang sangat-sangat support terhadap hal itu. Karena di klinik tumbuh kembang itu kan di samping psikologi, peran utamanya adalah dokter rehabilitasi medis, RM, dokter anak, ada fisioterapinya, ada okupasi terapinya, dan terapi bicaranya. Oh, Iya. komplitnya sekarang. Dong. Karena kalau umpamanya, orang tua yang mengetahui ternyata ada usia kronologis dan usia mentalnya ada gap dan tidak dimasukkan ke klinik tumbuh kembang, yang terjadi apa? Gapnya semakin jauh. Mana yang biasanya mengalami hambatan yang paling besar terhambat? Gap apa ini? Mental ya? Macam-macam. Oh, Ya. Ada yang dari sisi kemampuan kognitif yang akhirnya berpengaruh pada motorik halus, motorik kasar, komunikasi dan kemandirian serta kemampuan yang lain. Karena kalau umpamanya secara kognitif itu dia tidak masalah, keterlambatannya itu mungkin karena mungkin pada aspek komunikasi, bicara, aspek delay lah bahasanya, itu masih bisa dikejar. Bisa jadi karena kurang rangsangan ataupun stimulasi. Makanya kalau dalam dunia pendidikan, ketika kita mau memasukkan anak, dia itu masuk ranah sekolah formal, kemudian sekolah inklusi dan sekolah luar biasa, dalam hal ini adalah SLB, ternyata peran psikolog itu cukup dibutuhkan untuk memberikan sebuah intervensi. Ini masuknya ke formal, inklusi, atau sekolah luar biasa. Pilihannya itu ya. Ya. Kadang-kadang kalau kita berbicara tentang di rumah sakit, ada orang tua yang sangat peduli.
mereka sudah tidak malu untuk mengatakan bahwa Pak, anak saya lebih baik masukkan SLB. Karena mereka tahu tentang yang namanya potensi yang dimiliki anaknya. Tapi bagi sebagian masyarakat yang lain, yang terjadi apa? Diumpet, anakku itu kalau di rumah, wah bisa baca. Kalau di rumah bisa loncat-loncat, bisa angkat kaki kanan, kaki kiri secara bergantian. Tetapi kenyataannya ketika berada di ruangan, mengenal warna nggak tahu. Ini warna apa? Pink. Padahal yang ditunjukkan warna biru. Bisa seperti itu? Banyak. Aku baru ngerti nih. Makanya aku berusaha menangkap gambarannya seperti apa. Makanya kalau di klinik tumbuh kembang itu kan ketika kita saling bersinergi ya, khususnya teman-teman dari okupasi terapi wicara, fisioterapi di luar dari dokter ya, ya itu saling memberikan sebuah masukan-masukan. Mamanya nih, ketika mama di kami mamanya, secara kemampuan kognitif dia tidak ada masalah, ya. Tapi kok ternyata dia belum bisa angkat kaki kanan, kaki kiri mamanya. Ya dia adalah ranahnya teman-teman okupasi terapi. Ya kan, kalau okupasi terapi itu kan lebih kepada motorik halus dan motorik kasarnya kan. Iya. Tapi kalau mamanya ada pasien semama, dia belum bisa jalan umur 2 tahun. Kan walaupun motorik kasar, tapi peran utamanya adalah di apa? Peran utamanya adalah teman-teman fisioterapi. Nah, ini menjadi pertanyaan nih sebenarnya. Kalau begitu banyak ya jenis dari anak-anak berkebutuhan khusus. Ya contoh. Kalau tadi kan kita sudah di area inklusi nih. Ketika kita memahami area inklusi, kalau saya secara pribadi sadar diri, saya nggak mungkin tidak akan menuntut anak saya pada berada jalur profesi. Tapi pengembangan keterampilan. Itu dulu ya. Ya. Fokus aja di situ. Fokusnya di situ. Kenapa saya selalu membawa anak saya? Bagi sebagian orang menganggap kemelunan. Ya. Tapi bagi saya ini melatih dia satu adab, yang kedua adalah komunikasi. Life skill ya. Iya kan? Tapi bagi yang nggak tahu, melunan temen. Iya kan? Iya. Iya kan? Tapi bagi saya enggak. Di antara anak saya itu 7 mas. Istri 1. Saya khawatirnya jangan tanya istrinya berapa. Kira anak 7 istri 7 gitu loh. 1 istri 1 anak gitu kan lumayan ya. Barap semua berarti. Artinya apa? Di antara anak-anak yang saya sering ajak ya ini. Di antara ini satu ini yang sering, maksudnya prosentase ya. Saya berbicaranya prosentase ya. Prosentase. Kalau umpamanya makan ya diajak semua. Ya. Tapi kalau umpamanya hal-hal seperti ini, ya sering dia ajak. Sampai hal yang paling mendasar. Saya kan kebetulan punya biro pariwisata ya. Ya, bukan promosi nih, nanti deh promosi kapan. Aku join dong. Aku jadi agen, nggak apa-apa. Kemarin dia ikut ke Semarang. Saya nggak ikut karena dari Kepis. Dia ikut. Tugasnya apa? Hanya jaga spanduk. Bertanggung jawab spanduk. Sayanya nggak ikut. Teman-teman tim saya yang ngawasi dia. Apakah dia takut? Enggak. Artinya dengan kemampuan kognitif yang dia miliki, ternyata secara kepercayaan diri tidak kalah. Karena apa? Kalau anak saya mamanya nih tidak dibekali itu, kira-kira yang terjadi di sekolah apa? Sering dibully. Itu pasti. Kenapa? Dia pasif kalau gak diajari pengembangan diri. Makanya banyak ketika memasukkan anak di sekolah yang namanya inklusi,
Ketika tidak ada pengembangan diri dari orang tuanya karena ketidaktahuan barangkali, yang terjadi apa? Anaknya stres. Oke. Anaknya stres dong. Iyalah, depresi banget karena kan dia berhadapan dengan dunia yang dia tidak inginkan. Betul. Anak saya itu kalau hari Senin luar biasa, Mas. Pengennya nggak berangkat karena iya, dia mengalami psikosomatis. Karena apa? Dia mengetahui ada pelajaran yang dia nggak mampu. Yang kan nggak mampu. Kirain takut ikut pacaran. Aduh. yang terjadi apa? Ya hari Senin itu mulai subuh wis tak rayu-rayu. Saya koordinasi dengan kepala sekolahnya, dengan wali kelasnya untuk memotivasi. Kadang-kadang kepala sekolahnya saya minta bantuan untuk telepon. Tujuannya apa? Itulah sebagai upaya. Supaya dia mau aja. Ya, karena memang ada keterbatasan di sisi usia kronologisnya dan usia mentalnya. Pelajaran apa kalau boleh tahu? Apanya? Yang dia nggak suka. Ya biasanya kayak model bahasa Inggris, bahasa Arab. Oh, yang bahasa. Ya, karena dia kemampuan mengingatnya kan nggak kuat kan. Hafalan itu iya ya. Ya pelajaran paling seneng kalau umumnya zaman dulu kan P5 praktek. Pokoknya yang rame-rame, yang seneng-seneng gitu ya. Tapi memang ini dia di sekolah umum itu kadang-kala ya, dan saya kadang-kala melihat bahwa fakta di lapangan ya, di beberapa kasus di lapangan itu kan anak kelas 1 sudah diajari banyak menghafal. Ya. Kasihan loh. Kasihan tuh banget. Ya, kan? Ya tapi memang bukan salahnya pendidik karena memang kurikulumnya seperti itu. Makanya sekarang yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, kabupaten dan kota itu kan sekarang ada kayak semacam guru SD ke TK. Ya. Iya kan? Ya semacam persiapan gitu ya. Masuk sekolah. Termasuk dalam hal ini Kota Pekalongan itu termasuk bagus loh. Artinya apa? Mensikapi anak-anak yang inklusi tadi kan ada kalau nggak salah di daerah Kuripan. Kan? Ya kan? Ya. SKB kan? Ya, SKB. Itu kan menjembatani sebenarnya. Oh banget. Ya, banyak kan? Anak yang berkebutuhan khusus masuk di situ. Masuk di situ. Ketika nggak tertampung di SLB, masuk di situ. Memang batasannya tipis antara SLB dan inklusi. Kalau yang tidak tahu tipis. Tapi kalau yang tahu sebenarnya kalau kita belajar berada di jarak sekolah SLB, ya kayak saya lah. Kebetulan kan saya diamanahi. Ceritanya menjadi kepala sekolah. Mantap. Wah, jabatan banyak nih. Iya. Jabatan yang unik-unik. Karena kalau kita berada di SLB, sekolah luar biasa, goal settingnya bukan profesi, goal settingnya bukan pada keterampilan, tetapi goal settingnya adalah pada bina diri, mental, berpakaian. Iya, mental. Iya kan? Ya? Kan banyak anak-anak yang SLB itu masih pakai pampers. Ini aku baru tahu nih. Iya dong, kelas 1, kelas 2 kan masih banyak. Karena perilakunya kan belum optimal kan. Secara kemampuan tunagrahita. Ya kan, anak-anak yang tunagrahita, kemudian CP, cerebral palsy, Down syndrome. Ya kan? Kemudian mungkin gangguan pusat perhatian, perilaku. Kalau yang daksa itu kan fisiknya. Tunadasa, tunarungu itu biasanya sudah mandiri karena secara kemampuan kognitif mereka kadang-kadang nggak ada masalah. Cuman ketika berada di sekolah formal, ya rungu, gurunya yang bingung. Oh iya. Iya kan? Diajak ngomong, gimana ini cara ngomongnya? Iya kan? Makanya kalau memang ada yang namanya tunarungu masuk ke inklusi. Kadang yang namanya sekolah inklusi lah di daerah Pekalongan, mereka mengeluhkannya bukan karena tidak mau, tapi bingungnya. Biasanya kalau ketemu tunarungu, nah, karena tidak kan di sekolah-sekolah yang ada guru PLB itu kan SLB. PLB itu kan pendidikan luar biasa kan. Ya.
Kayak di tempat saya PLB-nya itu Bu Virus, dia basicnya lebih kepada tunarungunya. Jadi ketika dengan anak tunarungu dia menggunakan bahasa Isyarat itu. isyarat. Kalau di Pekalongan kita mengenal Bisindo kan, bahasa Bisindo. ya kan, Mbak Dia. Nah, itu sering tak mintain bantuan itu Mbak Dia. Dulu saya pernah satu kali ketika Mbak Dea sama Ika itu mahasiswa UMPB yang kemarin membuat skripsi di SLB kami, ngajari bahasa isyarat menggunakan aplikasi. Korespondennya adalah wali murid. Wah, oke, menarik, Ya kan? menarik nih. Nah, wali murid. Yang terjadi dulu pertama kali saya mengenal Bisindo, saya kan nggak tahu pertama kali 2 tahun 3 tahun yang lalu. Saya diminta tolong Mbak Dea, Pak Deki, saya dibantu untuk menyiapkan tempat yang bisa berguna untuk anak-anak yang mengalami tunarungu, khususnya adalah anaknya dan orang tuanya. Untuk apa Mbak? Mereka berkomunikasi. Ya, benar. Ya, saya siapkan tempat, saat itu kebetulan di tempat Muhammadiyah Cabang Mekajangan. Saya siapkan snack. Sampai ketika mau mulai, saya bilang sama petugas yang ini, Mas, tolong soundnya dibunyikan. Mbak Dianya bilangnya seperti apa? Lah datang ngoson apa Pak? Lah mereka kan yang mau ngajari orang-orang tunarungu. Itu pelajaran yang bagi saya yang berharga. Iya kan? Saya kan nggak tahu. Lah kan ketika mereka mau mengajar, Benar. Pak Dik bilang Ngapain pakai sound? Wah mereka nggak, yang namanya rungu kan pasti nggak bisa, Yang bisa bicara kan? Komunikasi mereka lewat visual. Lewat visual. Oh iya Mbak, saya salah. Dan ternyata ketika mereka mampu melaksanakan, menemukan peta jalan untuk hal-hal seperti itu, yang terjadi apa? Saya nggak bisa membedakan dia normal ataupun dia mengalami berkebutuhan khusus di area tunarungunya, karena PD-nya luar biasa anaknya. Ketika setelah mendapatkan itu ya. Pembelajaran itu ya. Dia bisa mendampingi wali murid, kemudian Mbak Dia sebagai penerjemah. Iya kan? Tapi kalau anak-anak tunarungu ketika mereka tampil PD, memang aku lihat memang mereka punya rasa percaya diri yang tinggi. Ya di tempat saya ada 5 itu tunarungu. Malah ketika masuk di SLB itu banyak yang bingung, lah bocah ayu kok mlebune nang SLB. Iya. Karena mereka berpikir bahwa sebagian besar masyarakat itu menganggap bahwa SLB adalah sekolah buangan. Iya. Padahal tidak. Karena ketika kita memiliki anak yang di sekolah formal nggak dapat, di inklusi nggak dapat, disitulah biasanya dibedakan, dipisahkan berdasarkan ketunaannya. Oke. Ya. Menarik nih, pengalaman menarik. Aku pernah ketemu juga teman-teman yang tunarungu. Ya. Waktu itu acara keliling di Kampung Batik, GPAD. Ya, betul. Itu waktu itu aku kan nggak ngerti nih, mereka yang mana nih yang tunarungu dan yang enggak. Ya, bukan. Karena PD-PD-nya kan nggak dapat, maksudnya PD-PD-nya kan luar biasa mereka. Iya, begitu. Sudah nih santai aja aku ngajak ngobrol. Begitu salah satu di antara mereka yang sama-sama tunarungu nih, mereka berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Baru sadar bahwa peserta itu beberapa di antaranya adalah tunarungu. Betul. Nah, makanya aku awal ngobrol itu di tengah mereka nggak lihat bahwa di belakang itu ada yang ada yang itu kan yang menerjemahkan kan. Iya. Jadi bersembunyi di balik saya gitu kan. Jadi aku santai aja kan, berapi-api aja. Begitu selesai, gimana, ada yang mau nanya? Begitu mereka nanya, baru mereka pakai bahasa isyarat.
Aku mikir aku salah tadi. Ya. Tapi nggak apa-apa lah. Betul. Itu pengalaman. Ya, karena memang kalau ketika kita berbicaranya adalah anak-anak tunarungu, tunadaksa, kemudian di area kebutaan, ya, itu mereka bisa jadi secara kemampuan kognitifnya juga nggak masalah. Betul. Makanya pernah ketika kami berkunjung di sekolah SLB Muhammadiyah Surya Gemilang, salah satu program unggulannya itu kan batik, Mas, di daerah Kendal itu. Yang terjadi apa? Ketika saya amati, yang berperan memang banyak anak-anak tunarungu di situ. Tunarungu, tunadaksa. Jadi kalau mereka kita sudah mampu berdasarkan ketunaan, arahnya adalah keterampilan. Tetapi bagi anak-anak cerebral palsy, kemudian Down syndrome, ketunaan ganda, ya, ketika bina dirinya nggak dapat, ya harus dioptimalkan. Perilakunya dulu ya, yang ditata dulu ya. Ya, kadang-kadang ada kejadian unik itu anak-anak Down syndrome. Ya kan, ketika ada anak Down syndrome itu kan unik kan. Pernah naik di tempat saya. Jadi di tempat saya itu kan rencana dibuat 2 lantai kan. Sudah ditutup pakai seng, dicari nggak ada. Ternyata dia di atas. Hal yang unik. Tapi yang terjadi ketika kita mencoba untuk dia turun, ya dia turun dengan bangganya. Nah, tapi kan menjadi sebuah pembelajaran bagi kami kan. Deg-degannya itu. Ya deg-degannya itu kan, ya akhirnya sekarang kan dikasih semacam kayak palang untuk tidak bisa naik. Ya kan karena kita semua masih baru kan. Pasti ada pengalaman di luar kendali kita kan. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita insight, ada pemecahan masalah lah secara tiba-tiba yang akhirnya menjadi sebuah pengalaman baru untuk bisa menguatkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khususnya di area-area sekolah luar biasa. Seperti itu. Oke. Aku makin penasaran sebenarnya bagaimana sih sebenarnya mengenali ciri-ciri terus jenis-jenis dari anak-anak berkebutuhan khusus ini, dan barangkali Anda kawan yang ingin menanyakan banyak hal barangkali ya boleh ya bergabung melalui WA di 08554 20912. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung, hanya menyapa aja sih. Mas Pandu di Arjosari Ulu Jami gitu. Oke, terima kasih Mas Pandu ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi untuk mengupas masalah ini, kita simak dulu beberapa informasi yang mau lewat ini. Anak sekarang tuh kalau ngomongin liburan apa sih Mas? Healing ya. Healing. Nah itu kita perlu bedain dulu tuh. Sebenarnya liburan sama healing tuh sama apa beda? Oke, nah itu dia. Ketika di luar itu biaya itu naik, tetapi kita masih melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja, sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, artinya kita sudah terjebak ke dalam zona nyaman. Jadi kan sebenarnya banyak pikiran-pikiran yang hati-hati loh. Kita bisa terjebak di pikiran itu. Padahal pikiran itu tidak membantu kita dalam keseharian. Tidak hanya sekedar anak kita mamanya keterlambatan bicara kemudian kita anggap sepele, jangan. Tapi apakah ada faktor-faktor lain yang menyertai dalam proses tumbuh kembangnya? Siapa sih yang gak ingin menjalani hidup yang membahagiakan? Tentu siapapun akan sangat mendambakannya. Makanya, supaya hidup Anda makin bahagia dan bermakna, simak obrolan seputar Anda dan keluarga setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Anda dan keluarga, karena keluarga begitu berharga. Mau punya emas batangan 24 karat tapi belum cukup dana? Tenang, Pegadaian punya solusinya. Pegadaian Cicil Emas. Bersama Pegadaian, kamu bisa punya emas batangan 24 karat dari Galeri 24 dengan cara dicicil yang fleksibel dan menguntungkan. Mau mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram? Bisa banget. Tenor sampai 36 bulan dengan cicilan tetap meski harga emas naik. Dan ada promo menarik loh yang sayang banget buat dilewatkan. Cicil emas seru untuk pembelian 1 hingga 5 gram
diskon uang muka hingga Rp30.000 per gramnya. Arisan emas bareng teman, diskon uang muka Rp50.000 per gram. Cicil emas gemar juara, diskon uang muka dari Rp25.000 hingga Rp40.000 per gram tergantung tenor dan berat emas. Dan spesial untuk calon jemaah haji ada bonus potongan Rp70.000 per gramnya. Kalau mau lunas cepat ada diskon pelunasan juga loh. Dengan uang muka hanya 15% dan emas bisa dijual kembali di Galeri 24 dengan gampang dan aman tentunya. Langsung yuk simulasikan cicil emas kamu melalui aplikasi Pegadaian Digital yang bisa kamu unduh di Play Store maupun App Store. Promo berlaku sampai 30 September dan 31 Desember 2025. Yuk manfaatkan sekarang juga. Pegadaian, atasi masalah tanpa masalah. Bersama Pegadaian. Selamat pagi Bu Naila, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi, kemarin saya mengajukan kredit, berkas sudah lengkap, sudah disurvei. Ini ada sedikit ucapan terima kasih, biar prosesnya lebih cepat ya. Mohon maaf Ibu, kami tidak bisa menerima pemberian dalam bentuk apapun karena melanggar Fakta Integritas Bank Pekalongan. Semua proses harus sesuai prosedur yang berlaku. Ah, masa sih? Kan sama-sama untung, Mbak. Justru itu Bu, pemberian seperti ini termasuk gratifikasi dan bisa berdampak hukum. Bank Pekalongan menjunjung tinggi integritas dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Stop gratifikasi, bangun kepercayaan dengan pelayanan yang jujur dan beretika. Gratifikasi bukan sekedar hadiah, ia bisa menjadi awal dari penyalahgunaan wewenang. Bank Pekalongan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menolak segala bentuk gratifikasi. Mari jaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik dalam setiap layanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik tanpa gratifikasi, karena kejujuran adalah investasi jangka panjang. Laporkan jika Anda menemukan indikasi gratifikasi melalui saluran resmi Bank Pekalongan 0285 431 090. Bersama kita wujudkan budaya kerja yang bersih dan beretika. Bank Pekalongan, stop gratifikasi. Kami kembali dalam program Anda dan Keluarga. Oke, lanjut lagi di Anda dan Keluarga dan Anda kawan. Boleh bergabung di 0855422912 ya untuk yang mungkin menanyakan atau mungkin memberikan tanggapan atau bisa jadi punya pengalaman, boleh dibagi di sini ya. Seperti Mas Paijo nih di Comal. Nah, ini Mas Paijo menarik nih. Nah, selamat malam, ini Paijo di Comal. Anak saya sekolah di SLB Pemalang. Alhamdulillah sudah ada perubahan, bisa nulis nama sendiri dan nama orang tua. Kelas berapa ya? Bagus lah. Anak saya itu pendengarannya kurang, bicaranya juga kurang. Tapi saya sudah tahu kalau dia diajak ngomong itu ya sudah bisa, gitu, sudah bisa menangkap. Mendampingi anak-anak kayak gini nih gimana, Mas Deki? Ya, makanya ketika kami mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi ya, dalam hal ini adalah mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan teman-teman Pisindo ya. Bahasa isyarat itu menjadi peluang sebenarnya bagi teman-teman kami yang ada di SLB khususnya pendidik, kemudian juga untuk wali murid ya, karena ketika wali murid ini juga bisa berkomunikasi dengan baik dua arah ya, dua arah. Jadi apa yang kita sampaikan kepada anak itu diterima 100%. Oke. Karena kalau umpamanya versi kita sebagai orang tua, ternyata ditangkap anak berbeda. Ya. Kalau dalam Bisindo itu kan makan itu seperti apa, minum itu seperti apa kan? Artinya ketika ya kan harus seperti itu. Artinya ketika mungkin Pak Paijo Pak Paijo dalam hal ini menyadari tentang keterbatasan di anaknya di Rungu ya, di Rungu, kemudian melakukan sebuah komunikasi yang baik dengan
guru, apalagi mungkin barangkali ada kegiatannya sifatnya ya tadi umpamanya bahasa isyarat untuk mempermudah komunikasi sehingga kita minimal mengarahkan. Betul. Ya kan, mengarahkan. Yang tadi saya sampaikan ketika kita mampu mengarahkan kan goal setting kita mau apa sih? Ya kan? Ya. Kalau goal settingnya adalah keterampilan bagaimana dia mencari peluang di keterampilan itu. Karena kalau umpamanya kitanya tidak mampu berkomunikasi dengan baik, takutnya tidak terjadi penyamaan persepsi yang justru kadang-kadang menimbulkan emosi bagi anak dan orang tua. Ya. Anak pinginnya daging, karena tidak ada satu penyamaan persepsi dikasihnya ayam. Oke, ya. Ya kan? Tapi dengan kalau umpamanya bisindo atau berkomunikasi dengan pendidik, khususnya teman-teman yang PLB yang tahu bidang itu, ini sebenarnya akan memudahkan di dalam komunikasi awal. Malah semakin bisa ini ya. Betul. Nah ini pertanyaannya untuk Mas Paijo nih sebenarnya. Mas Paijo juga ikutan belajar ini nggak, belajar bahasa isyarat ya. Karena itu akan memudahkan sebenarnya. Iya. Dan itu akan memberikan, kan gini, saya rasa penting banget ya masyarakat secara luas juga bisa ngerti lah bahasa isyarat itu. Betul. Jadi ketika ketemu dengan anak-anak yang punya kebutuhan khusus dalam hal ini tunarungu, mereka sudah nggak gagap lagi, nggak bingung. Dan sekarang itu banyak teman-teman yang dari rumah sakit yang juga belajar itu, perawat. Karena kan nggak mungkin dong, mamanya pasti adalah maaf nih, yang datang adalah anak-anak yang tidak memiliki ketunaan di tunarungu. Ya kan? Artinya pemahaman terhadap walaupun mungkin bisa dipahami oleh orang tuanya, tapi ketika si anak ini sudah dewasa, itu, ya kan? Maksudnya ke situ, memang tidak diantar oleh orang tuanya kan. Yang namanya anak itu kan pada akhirnya ketika dewasa kan menentukan pilihannya, menentukan pasangannya, ya kan? Dan itu kan semakin kesini itu juga semakin banyak juga rumah sakit yang berkolaborasi, ya paling tidak menyiapkan SDM-nya untuk hal-hal seperti itu. Kalau saya rasa dunia kesehatan ini semakin kesini terhadap anak-anak yang tadi ya disabilitas ataupun mengalami keterlambatan sudah semakin bagus. Apalagi kalau ikut terapi kemudian didukung oleh BPJS, saya bukan agen BPJS nih, tetapi sebenarnya kan memudahkan. Betul. Dari sisi biaya, karena sudah tidak bayar kan. Karena kalau umpamanya kita tahu runtutannya, yang tadi disampaikan oleh Pak Paijo, banyak perubahan, progres yang positif kan berarti. Sekarang sudah bisa memahami instruksi. Sekarang juga sudah mampu untuk menulis namanya, menulis nama orang tuanya. Iya betul. Dan memang kalau di kasus tuli ketunaan rungu, kadang-kadang masyarakat kita, saya memahami, menyadari mereka ketika harus tes BERA ya untuk memastikan masih optimal berapa persen itu kan harus ke Semarang. Oh iya. Sini belum ada. Biasanya rujukannya ke Karyati. Dan itu kan butuh waktu. Ngantrinya juga. Betul. Dan kadang-kadang yang terjadi ketika kondisi anak berangkat dari rumah itu sehat sampai sana sakit ya gagal. Dulu anak saya pernah mau dites BERA yang meninggal tuh. Dia kan punya anak yang meninggal. Ya mungkin ketika kalau mamanya dia saat ini masih diberikan kesehatan untuk hidup, mungkin anak saya pun mengalami keterbelakangan dari sisi berkebutuhan khususnya mungkin. Karena sempat koma selama 15 hari anak saya. Karena kadang-kadang makanya banyak orang tua itu kan jaga nih anak ketika di bawah 5 tahun untuk tidak stip.
kejang. Iya, benar. Saya dulu gitu. Ya, karena yang sering muncul itu adalah ketika kejang kadang-kadang memengaruhi. Ada salah satu ya, bukan selamanya ya. Ya. Salah satunya adalah ketika kejang itu bisa memengaruhi antara usia kronologis dan usia mentalnya ada gap seperti itu. Oke. Iya sih, saya juga begitu. Dulu waktu anak-anak kecil tuh panas dikit tuh sudah panik. Iya. Karena ya itu tadi ngantisipasi jangan sampai step gitu. Yeah. Nah, itu aduh. Wah, paniknya minta ampun. Wah, ini udah panas. Wah, luar biasa. Ya makanya kalau kita sudah mampu memetakan, kita sebagai orang tua yang tadi saya sampaikan, anak kita masuk sekolah formal, anak kita masuk ke sekolah informal, anak kita masuk ke dalam sekolah luar biasa. Paling tidak apalagi berdasarkan ketunaannya, namanya tunanetra, tunagrahita, tunarungu, tunalaras, ya, kemudian tunadaksa, ya, kemudian ADHD, gangguan pusat perhatian, anak-anak autis, mamanya, kemudian ketunaan ganda. Ketika kita sudah mampu memahami itu dan ternyata memang harus ke sekolah luar biasa, saya pastikan jangan selalu berkecil hati bahwa di situ adalah sekolah untuk anak-anak buangan. Saya katakan tidak. Karena disitulah sebenarnya pendidik akan lebih memudahkan minimal satu, mereka untuk belajar yang namanya bina diri. Yang kedua, mereka akan belajar yang namanya interaksi sosial. Nah itu penting banget tuh ya. Dan yang ketiga, mereka akan belajar yang namanya sebuah tanggung jawab. Sehingga ketika nantinya orang tuanya itu tidak bisa mendampingi selamanya, bina diri, interaksi sosial, dan tanggung jawab itu sudah ada pada anak-anak luar biasa. Kalau ceritanya seperti itu. Itu. Nah ini Mas Paijo juga cerita lagi ini. Pernah dibawa ke rumah sakit Karyadi 2 kali dikasih obat bius cair, terus nggak mau tidur, akhirnya pulang. Ya itu yang tadi saya katakan kan, kadang-kadang selama dari sininya umpamanya tidak ada masalah, di sananya batuk, sakit itu kan akhirnya sudah ngantrinya lama. Tetap semangat Pak Paijo. Emang ini ya, emang apa ya? Ya emang harus sabar ya, lebih sabar ya. Ya, orang tua yang memiliki berkebutuhan itu khusus itu sudah sabarnya udah luar biasa. Iya, luar biasa itu. Makanya ketika Mas Paijo ini menceritakan tentang anaknya yang sudah ada perkembangan, itu pasti membahagiakan banget loh. Sangat-sangat membahagiakan. Iya kan. Bagi saya pribadi aja sangat membahagiakan. Iya. Memberikan efek yang luar biasa. Iya. Ya itu dia ya. Kadang-kala kan kita sebagai orang tua itu kadang nih ya, kalau saya ngelihat itu ketika ada anak kita yang katakanlah kita punya anak berkebutuhan khusus, langsung nih merasa bahwa berasa seperti mendapatkan kayak ini tuh kutukan atau gimana sih gitu loh. Betul. Gitu nggak sih orang tua kadang? Ya, saya pun pernah mengalami itu di awal. Ada beberapa orang psikolog kok anak gitu. Ya kan? Karena mungkin yang beredar di masyarakat ketika psikolog itu sempurna dalam mendidik. Ya kan? Mungkin kita tahu ilmunya. Tapi ketika kita dihadapkan pada sebuah situasi itu, diberikan amanahnya seperti itu, ya pikiran saya tak buat positif. Ketika saya beragama Islam, ketika Allah memberikan kepercayaan pada saya, berarti bagi saya dianggap mampu. Iya kan? Kadang-kadang ketika beruntungnya saya, ketika saya di klinik tumbuh kembang, jujur Mas, ketika anak saya seperti ini mungkin menjadi salah satu pintu rezeki bagi saya. Kenapa? Ketika saya memberikan konseling kepada orang tua yang memiliki anak-anak yang seperti itu, bahkan di bawah kemampuan anak saya selalu menceritakan tentang proses saya. Real ya. Real kan? Awalnya nggak percaya, masa padaku psikolog punya anak seperti itu. Bu, ini Bu, lihatin fotonya.
Nggak percaya ini Ya. loh. Gitu. Karena meyakinkan orang tua yang memiliki anak-anaknya seperti itu tidak hanya mengatakan sabar. Nggak bisa. Nggak bisa, ditutup malah. Harus ada bukti gitu ya. Atau, makanya tadi saya katakan ini mungkin anak saya sebagai salah satu pintu rezeki. Karena ada pengetahuan dan pengalaman yang menyertai. Ya. Iya kan? Ketika ada pengetahuan, pengalaman, mereka lebih percaya. Betul. Ya kan? Langkahnya pun kalau mereka melihat bahwa saya adalah profesi psikolog, pasti akan mencoba ditiru. Ya kan? Nah, langkahnya itulah yang nyata. Dari proses ketika dia motorik kasarnya nggak dapet, motorik halusnya pemeneh, kemandiriannya juga, aduh luar biasa, kemampuan kognitifnya tertinggal, iya kan, komunikasinya sama sekali nggak bunyi, lo itu proses. Itu cara kita sebagai orang tua mengenal kebutuhan khusus yang ada pada anak itu. Gimana Mas Deki? Ya paling tidak kita harus banyak belajar mengetahui. Makanya kan kalau di Posyandu itu kan ada screening tumbuh kembang kan. Anak usia 0 sampai 6 bulan. Anak itu sudah bisa ini 1 2 3 4 sampai mamanya itemnya ada 20. Kalau clear berarti kan ada masalah. Oke. Ini screening kan. Makanya kadang-kadang kenapa screening itu tidak dilakukan bijak oleh orang tua sehingga terlambat, karena bisa jadi malu orang ikut posyandu, ya, dia tidak mau menerima sebuah kenyataan. Padahal peran-peran teman-teman di tenaga medis, khususnya teman-teman di puskesmas, kalau di puskesmas itu kan setiap tahun itu kalau nggak salah 2 kali itu screeningnya. Ya kan? Di awal tahun ajaran baru sama biasanya Januari atau Februari itu. Iya. Selalu rutin ya itu kan? memang. Dan itu kan sudah mulai dipetakan. Nah, ketika dihadapkan pada orang tua maaf yang tidak mau menerima kondisi-kondisi seperti itu, akhirnya yang terjadi apa? Ya benturan dengan anaknya. Bandingke karo anake tanggane. Saya kasus tadi di rumah sakit Islam. Jadi kan ada konseling biasanya di tumbuh kembang itu saya pasien 8. Kebetulan tadi di konseling itu ada 1 anak kelas 5. Ibunya bilang, anak saya itu nggak bisa ngomong Pak. Padahal kalau di rumah ceriwis, nyeneni, kok nyeneni. Tapi kalau di sekolah nggak bunyi. Makanya saya disuruh dari gurunya ke psikolog. Tujuan ke psikolog apa? Ya kan ya benar. Barangkali nanti ini anak saya itu diterapi karena mungkin anak panjenengan itu tidak di sini, harusnya di SLB. Oh. Iya. Gurunya itu. Pendidiknya oknum kan saya katakan. Ya. Saya bilang kalau berdasarkan prestasi putra ibu berada di area apa? Atas, tengah, atau bawah? Anak saya di tengah Pak. Secara kemampuan tidak ada masalah. Nah, berarti kalau yang putra ibu itu di atas, berarti yang bawah apa? Iya Pak. Karena dia itu tidak pernah berbicara, Mas. Di sekolahnya nggak bunyi. Ya. Kan tak gali kan. Ternyata salah satunya bukan faktor kognitifnya, tetapi salah satunya adalah peran pola asuh yang overprotective, terlalu melindungi. Ojo melayu-melayu, kau nek tipu. Ojo udan-udanan, kau nek loro. Semakin sering dilarang akhirnya membuat anak tidak percaya diri kan? Ciut nyali gitu. Benar kan? Bu, engko dadak nek mamane arep lari lihat jenengan dulu. Nek jenengannya kedip berarti oleh melayu. Ngekek ibu. Artinya dari proses konseling itu yang terjadi apa?
Bu, nanti banyak diajarkan pengembangan diri ya. Yang kedua internalnya panjenengan loh Bu. Pada orang tuanya ya. Karena apa? Yang manusiawi, karena memang si anak ini ketika usia 5 tahun ke bawah sering sakit. Kan aku khawatir Pak, pernah stip 1 kali. Ya tidak ada yang salah Bu, tidak ada yang salah. Artinya pengembangan diri itu penting untuk hal-hal yang lebih positif. Seperti itu. Itu ya. Jadi faktornya banyak banget. Salah satunya orang tua juga bisa membuat anak-anaknya mengalami itu juga ya. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Oke Mas Deki. Thank you banget nih. Malam hari ini saya dapat pencerahan yang luar biasa. Iya, karena jangan-jangan saya juga melakukan hal yang sama gitu loh, melarang anak, ojo gitu. Ya berusaha untuk mendidik anak secara lebih optimal, karena apapun itu kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tapi kadang-kadang kan apa yang kita pikirkan baik belum tentu. Betul. Harus ada komunikasi dengan mereka. Kadang-kadang ketika kita komunikasi dengan baik pun belum tentu menjamin, karena ada yang namanya dunia maya. Itu yang sekarang kayaknya lain waktu kita bahas soal itu, seru tuh. Ngeri sekarang efeknya anak-anak menjadi dalam tanda kutip autis karena dunia maya. Oke, itulah tadi Anda dan keluarga. Dan akhirnya saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap stay tune di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Nanti setelah pukul 9 ada Opik yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Halo Kota Batik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mencapai sebuah kesimpulan yang menakutkan bahwa kita adalah unsur penentu di dalam perjalanan kehidupan. Sampai jumpa lagi dalam program Anda dan Keluarga.